Baik, kita lanjutkan kembali tentang HKSA antihipertensi. Ini adalah golongan obat yang lain, yaitu golongan diuretik. Diuretik merupakan sediaan yang dapat meningkatkan laju urinasi dan volume air seni. Jadi biasanya digunakan sebagai penunjang untuk edema dan hipertensi. Diuretik juga dilaporkan dapat dijadikan sebagai terapi untuk sirosis hati, sindrom nefritis, dan toksemia gagal ginjal. Kemampuannya untuk meningkatkan ekskresi ion-ion natrium dan klor yang merupakan elektrolit utama di dalam cairan tubuh menyebabkan diuretik ini mampu menurunkan reabsorpsi di tubulis renalis yang nanti akan melibatkan proses transport aktif. Sehingga diuretik tentu saja digunakan sebagai obat antihipertensi karena dalam posisi menderita hipertensi sebenarnya kandungan natrium dan kandungan klor dalam tubuh itu sangat tinggi kadarnya. Jika diuretika dapat meningkatkan ekskresi natrium, kita menyebutnya natriuretik, sedangkan jika dapat meningkatkan ekskresi natrium dan klor, kita menyebutnya saluretik. Untuk pengelompokan berdasarkan fungsinya, jadi diuretik yang dikenal adalah diuretik osmotik, misalnya manitol, glukosa, sukrosa, dan urea. Kemudian ada diuretika pembentuk asam, misalnya amonium klorida, amonium nitrat, dan kalsium klorida. Ada juga diuretika merkuri organik. Jadi ini misalnya meralurit, merkaptomerin, klormenadrin. Selanjutnya ada juga diuretika penghambat karbonik anhidrase. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Di dalamnya adalah diuretik turunan tiazid. Contohnya asetozolamid, metazolamid, diklorfenamid. Ada juga diuretika turunan tiazid. Misalnya seperti hidroklortiazid, metilklortiazid, dan ini memiliki efek samping, misalnya menyebabkan hipokalemi. Jadi terjadi gangguan elektrolit di dalam tubuh manusia. Mari kita lihat struktur kimia turunan tiazid. Jadi turunan tiazid ini paling sering dikombinasikan dengan obat antihipertensi lain. Gambar kiri memperlihatkan klortiazid saja, sedangkan gambar kanan ini menunjukkan senyawa hidroklortiazid. Tentu saja karena di daerah posisi 2, R-nya ini mengandung gugus hidroksil, sehingga senyawa HCT atau hidroklortiazid ini jauh lebih polar dibandingkan obat klortiazid yang tidak mengandung gugus hidroksil. Apa yang menjadi khas dari senyawa ini? Yang menjadi penciri yaitu adanya gugus sulfamil. Gugus sulfamil yang berwarna kuning ini adalah S, yang biru itu adalah N atau amin, nitrogen. Kemudian yang merah adalah O. Jadi karena ada gugus sulfamil yang memiliki potensi sebagai penghambat enzim karbonik anhidrase, menyebabkan ekskresi dari natrium dan klor dari cairan tubuh itu cepat terjadi. Jadi HCT dan CT ini banyak diresepkan sebagai terapi penunjang untuk obat antihipertensi karena kemampuan dari gugus sulfamil ini yang menjadi ciri khasnya. Penanda lain yang menyebabkan aktivitas diuretik dari obat ini meningkat, yaitu karena pada posisi 1, klortiazid maupun hidroklortiazid itu mengandung SO2. Yang warna kuning ini adalah SO2. Jika mengandung gugus SO2, maka akan memiliki aktivitas diuretik lebih tinggi jika senyawa itu mengandung CO2. Kalau kita bandingkan ya dengan diuretik lain yang juga memiliki cantelan atau lampiran CO2. Kemudian penciri yang lain adalah
Jika pada posisi 2 ini ada substituen gugus alkil rendah, yang menjadi contoh misalnya senyawa metilklortiazid. Nah, di posisi 2 ini kita telah melakukan modifikasi struktur dengan mensubstitusi hidroksil pada HCT tadi dengan memasukkan CH3 atau gugus metil. Nah, ini akan meningkatkan efek diuresis dari metilklortiazid. Ya. Jadi misalnya kita menambahkan metil, boleh kita tambahkan etil, propil, dan seterusnya. Namun yang paling efektif menurunkan kadar natrium dan klor dalam tubuh adalah jika pada posisi 2 ini yang kita masukkan adalah metil. Kemudian posisi lain yang menguatkan adalah jika pada posisi 3 itu kita tambahkan atau kita substitusi dengan lipophilic agent seperti alkil terhalogenasi. Jadi contoh di sini adalah klor. Klor adalah salah satu gugus halogen yang cukup reaktif. Jika kita gantikan atau kita substitusi masuk ke dalam posisi 3, yang tadinya jika kita bandingkan pada senyawa hidroklortiazid tidak ada ya, pada posisi 3 ini tidak ada lampiran sama sekali. Sementara di metilklortiazid kita tambahkan, maka substituen gugus halogen ini atau alkil terhalogenasi ini akan memperkuat efek diuresis dari metilklortiazid. Sehingga potensi natriuretik senyawa ini menjadi 1,8. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan hidroklortiazid yang hanya punya posisi 1,4 atau kekuatan 1,4. Demikian pula modifikasi struktur pada senyawa politiazid yang merupakan turunan tiazid lainnya. Di posisi 3 yang kita tambahkan atau kita substitusi adalah klor atau bahkan kita menggunakan 3 ya. Nah, di sini fluor itu jauh lebih reaktif daripada klor. Jika dalam urutan gugus halogen, fluor dulu lalu kemudian klor yang lebih aktif, selanjutnya diikuti dengan brom dan iod. Nah, dengan adanya penambahan gugus fluor ini, potensi natriuretik oral pada senyawa politiazid itu menjadi jauh lebih tinggi, posisinya 2,0. Sementara hidroklortiazidnya itu hanya kekuatan 1,4. Kemudian HKSA yang lain, aktivitas lain yang menyebabkan senyawa ini kuat efek diuretiknya, yaitu pada posisi 2 dan 3 tadi itu kita ganti dengan nitrogen jenuh. Jadi ini N, ya. Di sini bukan lagi C, tapi N. Nah, ini menguatkan aktivitas 10 kali lipat jika posisi yang kita tambahkan itu posisi jenuh atau tereduksi. Kemudian syarat yang lain yaitu misalnya pada posisi 6. Jadi posisi 6 tadi di daerah hidroklortiazid ini ada gugus penarik elektron yang kita tambahkan. Ya, misalnya klor atau CF3. Nah, kalau ini kita substitusi R di posisi nomor 6, maka itu juga akan meningkatkan efek terapeutik diuretiknya. Bahkan memperpanjang kerja obat. Kemudian modifikasi lain yang bisa kita lakukan yaitu misalnya gugus sulfamil pada posisi 1 kita menggantikannya dengan senyawa lain yang disebut misalnya thiazide-like diuretik. Jadi contoh turunan-turunan misalnya salisilanilid, sipamid, turunan benzahidrazid, klopamid dan indapamid, kemudian turunan talimidin, misalnya klortalidin, itu di daerah posisi sulfamilnya itu kita ganti dengan thiazide-like diuretik. Nah, ini ya, klortalidon. Jadi ada posisi yang kita gantikan. Jadi posisi sulfamilnya itu sudah berubah. Posisi sulfamil ini telah memiliki attachment lain. Kemudian pada posisi 7, kadang-kadang bisa juga kita lakukan substitusi atau adisi senyawa lain.
Jadi di sini ya. Namun, yang diharapkan sebenarnya adalah karbon yang ada di sini. Jadi tidak boleh kita ganti dengan misalnya nitrogen seperti pada politiazid tadi, sebab justru kalau kita lakukan substitusi pada daerah posisi 7, maka itu akan mengganggu aktivitas sulfamil yang ada di attachment posisi 7. Nah, itu akan menyebabkan efek diuresis dari obat itu akan drop atau jauh berkurang. Ya, demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.